Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, saya mau mengutarakan itu lidah keluh, tetapi di dalam hati itu menggebu-menggebu itu, pengen menyampaikan apa adanya. Mau saya singkat saja Pak Kiai. Iya, monggo. Saya itu orang Katolik, nama saya Yohanes Sukamto. Tapi saya umur 15 tahun itu belum tahu agama. Puasa enggak tahu, ke gereja juga enggak, sholat juga enggak, hanya angon wedhus saja begitu. Jadi hidupnya itu kayak enggak punya tujuan. Nah, setelah waktu PKI itu saya ikut ke gereja. Itu saya dibaptis itu kurang lebih itu tahun 68. Ya, lantas tapi itu sudah dipengaruhi oleh rasa Jawa itu katanya nek kowe kepengin golek Gusti Allahmu itu cedak tanpa senggolan, aduh tanpa wangenan. Nah, dasarnya seperti itu. Terus setelah ke gereja itu dididik Gusti Maninggalo kalian kula sedaya, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Nah, seperti itu. Nah, tahun 1988 itu saya kenal orang Kristen dari Jogja, tapi dia itu paham tentang pahamnya Syekh Siti Jenar. Iya. Jadi saya itu mendengarkan tauhid yang pertama kali itu ada teman saya orang Islam mengatakan, "Mas, kok kowe kok susah-susah men jenenge wong urip kuwi iki nek ora teko Gusti Allah gak disalib gitu." Lah padahal saya itu pahamnya salib itu nyawa itu disalib itu harus kelet dengan jiwa raga ini. Gitu. Nah, jadi setiap orang itu kalau pengen masuk surga itu harus disalib. Jadi harus mati disalib itu. Nah, di situ perubahan ini iman itu saya keras sekali gitu. Seterusnya itu begitu mendengar karena pelajaran gereja itu pagi sampai sore itu kita mau tidur itu harus dikontrol tadi diteliti kesalahan apa saya harus ditobati. Ternyata saya gatukkan gitu. Nah, setelah begitu itu cepat sekali kok. Ternyata tahu-tahu itu saya seperti di dalam sumur itu terang tapi kok nyawanya itu naik turun gitu. Ya, naik turun, tapi kalau udah sampai di atas melihat terang sekali itu sekitar tahun 80. Nah, ternyata kok saya sambung-sambung terus itu tahun 2022 itu saya sering nonton buka YouTube itu dari Pak Yai itu menyampaikan banyak tauhid itu saya kenal semua gitu, tapi hanya mengenal karena itu manunggaling kawula Gusti, terus antal maut gobal maut, terus itu seperti mata hayatul katanya orang yang matanya di dunia itu buta, di akhirnya kan lebih buta lagi, seperti itu langsung nyandak begitu, tetapi tidak dong seperti tajali itu, karena rasanya seperti nyandak tapi kok enggak ini seperti ilmu itu dibuka itu saya baru dong. Itu baru tahun 2022. Pertanyaannya? Nah, pertanyaannya begini,
karena saya dibilangin kesasar. Nggih. Umumnya itu orang mengatakan saya kesasar. Nah, itu kejadian seperti itu apa gitu? Apa gitu? Oh, ngaten nggih. Nggih. Ya maaf ya Bapak-bapak. Mboten napa-napa, mboten napa-napa. Ini adanya bahasa yang saya malah enak keterbukaan gitu. Jadi dulu gak boleh cerita, sekarang boleh saged cerita. Blong. Saya lega karena waktu saya sowan Pak Kiai di mana itu? Mojokerto itu waktu beat ke rumah pertama itu saya yang kedua kali pernah sowan ke sana. Oh, ngoten. Nggih. Nah, terus yang terakhir masih ada yang dua lagi. Ya itu waktu ngaji di mana itu Jogja. Bukan di sini waktu di tempat Pak Yasin. Pak Yasin, nggih. Pak Yasin itu. Gisi, nggih. Nah, itu saya pernah karena saya waktu itu saya puasa biasa itu sampai 40 hari lebih. Ngoten. Nah, terus ngimpi kok bukan ngimpi, itu melihat apa itu ayam, saya lihat gitu kok tahu-tahu itu dia punya telur terus pecah jadi gede-gede, terus jadi cepat hilang gitu. Okay. Nah seperti itu dua kali gitu. Jadi sewaktu itu apa? Ya itu jadi bingungnya di situ. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua apa pengalaman jenengan wau itu dirangkum, dirumus kejadiannya di dalam surah Al-Isra ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'amdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tapi setelahnya ayat ini, alladzi barokna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Artinya apa? Disebut perjalanan ruhaniah, bukan jasmaniah, bukan. Kalau Kanjeng Nabi jasmaniah berarti Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa karena dunia ini. Tapi kalau dari Masjidil Aqsa sampai ila hatal mustawa, ini bukan perjalanan dunia. Tinggalkan dunia, menuju ke alam akhirat. Berarti perjalanan ruhani. Gini kiwau lupa sing kula maksud. Yang saya maksud jenengan mempraktekkan dzikir rasa tadi. Itu perjalanan ruhaniah, tinggalkan dunia menuju alam akhirat. Lah, perjalanan ini akan bisa sampai pada tujuan apabila linuriyahu, harus ada cahaya. Cahaya di sini ada dua. Ini kalau ayat ini kami jabarkan loh ya. Ada dua cahaya. Pertama, nur tauhid. Nur tauhid itu munculnya dan menyalanya cahaya ini dari ilmu. Ilmu yang disampaikan akhirnya jenengan paham jenengan itulah disebut nur tauhid. Akhirnya jenengan di dalam dada ini ada satu keyakinan. Oh, ini yang dimaksud wujudnya Allah di alam gong lewang. Ya ini isyarah gali kangkung. Inilah isyarah teracai kuntul mabur dan lain sebagainya. Bahasa sederhana, alam kekosongan. Dikatakan kosong karena kita sudah tidak melihat apa-apa. Bisanya melihat itu kosong, itu tidak bisa lepas dari cahaya ini, Pak.
Cahaya ibarat lampu ini harus menyala, baru kita akan bisa melihat sesuatu ini. Nur tauhid tatkala sudah menancap di dalam dada iman tadi, akan menjadi nur yang kedua, dinyalakan, namanya nur makrifat. Apa nur makrifat? Nur yang meniadakan semua alam. Alam yang tak maksud adalah sesuatu yang bersifatkan fisik, ngeten niki. Niki ngalam. Baik ngalam mukhadharah atau ngalam mukasyafah. Baik makhluk sing bangsa donya atau makhluk bangsa langit. Bangsa langit berarti cara ngomong makom mukasyafah. Apa di situ? Ngapunten. Termasuk di dalamnya para malaikat. Ini bangsa langit. Bangsa yang tidak bisa dilihat dengan mata dhahir, makanya makhluk gaib. Lah ngaten nggih? Surga, neraka, alam apa? Maneh alam barzah, alam arwah, iki bangsa gaib. Lah nur makrifat itu Allah nyalakan lewat sebab jenengan kali kula niki ngembangkan nur tauhid wau. Berupa apa? Prakteke hati untuk sambung rasa dateng Gusti wau lho Pak. Jenengan sebut meditasi, ya. Jenengan sebut khalwat untuk mencapai kesadaran. Makanya bahasa Kanjeng Nabi Mi'raj iku ada istilah Sidratul Muntaha, sidrah. Sidrah niki kesadaran. Kesadaran dalam hati sampean. Ini kalau nur makrifat menyala loh ya. Bahwasanya apa yang di langit dan di bumi wujudnya makhluk tiada. Kalau wujudnya makhluk tiada, itu akhirnya disebut wujude Gusti Allah yang ada. Muntaha notok. Muntaha itu sudah nggak ada, notok, kesadaran notok, bahasa Indonesia ini notok gitu Pak, puncak, akhirnya masuklah mustawa. Kalau bahasa kita orang Jawa, mustawa itu adalah alam gung lewang lewung. Kalau bahasa kitab musyahadah. Kalau bahasa lagi di dalam hikam niku ihsan, alam makrifat. Makrifat itu ketemu. Wujud sejati yaitu Allah. Kalau ini sudah manjing ning ati sampean, maka wujud sampean makhluk itu telah tiada. Akhirnya nek disimpulne makrifat bertemu Allah itu adalah yang menyaksikan dan yang disaksikan, yang melihat dan yang dilihat itu tunggal. Esa. Berarti yang melihat wujudnya Allah, Allah sendiri. Kesimpulannya di situ. Lah, jenengan pengalaman ketika saat diterjadikan seperti itu mboten dong, bingung. Lah ngeten nggih, iki piye apa ya? Termasuk saya dikelihatkan di sumur rohku naik turun. Apa
itulah Pak, kalau boleh saya katakan, proses perjalanan rohaniah jenengan. Memang pada saat itu para guru-guru akhirat Mas saya itu tidak menjabarkan per item tentang ilmu niki. Khawatir beliau itu nanti nyalai aturan. Bahkan kadang-kadang sampai nggak berani, makanya jenengan nggak boleh cerita, nggak gitu toh. Khawatir nanti di tengah-tengah masyarakat umum gak paham dadi fitnah. Akhirnya jangan heran kalau jenengan kalau sudah diproses Allah di alam perjalanan mi'raj atau proses perjalanan ruhaniah untuk tinggalkan alam dunia menuju alam akhirat, orang lain mengatakan jenengan kali kula niki orang gila atau terses. Padahal jenengan enggak merasa gila kok. Enggak, cuman orang lain aja. Dengan bukti perilaku jenengan tidak wajar, monggo orang umum. Akhirnya jenengan dibawa rumah sakit jiwa. Padahal itu proses perjalanan jenengan tadi, praktek dzikir khafi itu memang di situ, Pak. Memang di situ. Fungsinya adalah yakfur bitaghut, tazkiyatun nafsi, bebersih diri jiwa dari wujud selain Allah. Kalau ini sudah bersih, wa yu'min billah, maka yang wujud nyatanya iman di dalam hati senengan hanyalah Allah. Ya niki ihsan. Akhirnya diisarokan Pak jenengan, ada ayam, telur itu terus dadi ayam ya, dadi induk dadi anak ayam, cepat ya loh. Itulah yang ku sebut tadi, karena jenengan iki terus melangsungkan hati berzikir khafi atau sirul asrul itu, akhirnya hati kita yang asalnya tidak ada tanda-tanda kehidupan alias mati, maka di sini hidup. Kalau kita ngomong proses, kok iso telur ini jadi anak ayam? Prosesnya karena dingkremi. Kalau sekarang lebih canggih lagi Pak, diopen, nggih, derajat suhunya sesuai dengan suhunya ayam. Jadilah tambah canggih Pak. Saat ini kita nggak canggih. Saya pernah menetaskan telur ayam Bangkok Pak. Berhubung suhunya ini terlalu tinggi, akhirnya matang. Nggih, gak jadi malah matang. Ya tak goreng bisa nang aku. Suhunya harus standby, harus stabil. Maksud saya harus stabil. Dan itu harus dibolak-balik gitu, entah nanti caranya ilmunya itu gitu. Makanya saya melihatlah ayam ketika ngengkermi mesti paruhnya itu kadang malak-malik kan telur itu, ya itu. Lho sing muru isin ten ayam. Sekolah ya ora tahu. Ya ta ya. Inilah Pak salah satu, kalau boleh kami singgung kedik mawon, mengapa ayam kok bisa melakukan hal seperti itu, padahal dia yang nggak pernah sekolah, diajari bapaknya, maknya juga nggak pernah diajari, tapi kok terjadi. Inilah Pak salah satu tanda min ayatina innahu huwas samiul basir. Salah satu tanda kalau di dalam diri ayam itu punya filosof, bisa kita jadikan contoh, tamsil,
kita untuk ke Allah memang seperti itu. Jadi Pak, kalau boleh saya mengatakan, jenengan boten sesat, boten. Itulah proses jenengan untuk bersuci diri, hati dari kepentingan nafsu dalam rangka untuk menghadap Allah, menghadap Gusti Allah. Bejo banget orang-orang yang ketika saat di dunia sudah melakukan proses ruhaniyah seperti ini. Ingat, dalam satu ayat Allah katakan, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah, sungguh sengsara bagi satu jiwa seseorang ketika saat di dunia mendustakan terhadap pertemuan terhadap Tuhannya. Artinya tidak mau bertemu Tuhannya, tapi jiwa ini inginnya terus bertemu terhadap kepentingan nafsu dalam diri kita. Di sini kita itu sudah umur, Pak, sisa umur kita tinggal berapa? Makanya sampean tuntut ya kula besok, sampean tuntut setelah kematian nanti, kalau nggak cocok apa sing tak omong, tatkala jiwa ruhaniah hati jenengan iku sudah estu betul-betul menjalankan ritual ini, proses ruhaniah ini, kalau nggak selamat tuntut kula, sampean tuntut jenengan sudah melaksanakan dzikir khafi atau sirul asrar, selalu menanamkan hati rasa hanya kepada Tuhan. Kalau jenengan tidak husnul khotimah, tuntut kula, sampean tuntut, saya siap dituntut. Betul. Berarti apa artinya? Inilah Pak mengapa Kanjeng Nabi waktu ning donya iki menteladankan terhadap kita untuk berlaku seperti ini. Dalam surat apa? Al-Ahzab ayat 21, liman kana yarjullah, supaya jenengan iki hati ada keinginan untuk tinggalkan selain Allah dan menuju pada Allah. Di mana bertemunya? Wal yaumal akhirah, ning alam akhirat. Gini ku alam gung lewang lewung atau alam kelanggengan. Lah, alam akhirat itu sudah ada, sudah disiapkan untuk kita yang mau. Al-Qasas 77 sampai tinggali. Wabtagi, raihlah fima terhadap apa ataka kang wis nganugerahke ka ing sira sapa Allah. Terimalah, dapatkanlah apa yang sudah Allah anugerahkan, berikan. Mana yang Allah berikan? Darul akhirah. Lho niki lho, alam akhirat. Sampean gak usah nunggu alam akhirat besok yang katanya harus melewati kiamat dulu, dunyane digolong dadi sak rokok. Nek guru kula biyen syariat son, besok itu ya alam apa jalam dunya iku digolong Gusti Allah dadi sak rokok ini. Iku dina kiamat iku. Kula nggih takok, Pak. Nek dadi sak rokok terus disedot Gusti Allah ngono rokoke ngono. Kula terus ditewapuk kula. Nggih. Jenenge tekok itu. Kula niku biyen niku waktu belajar wis kemalan tekok, Pak. Tapi dasar kula tekok niku karena mboten paham. Makane pun heran kula nek ngaji niku selalu memberikan ruangan tanya jawab karena dulu kula nggih ngecemes. Artinya nek gak paham mesti takok. Dan ini wajib menurut kula. Lah, ternyata alam akhirat itu sekarang niki lho, Pak. Cetok nggih?
fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun kau berada dan menghadap, arah manapun, wis gak menyebut arah barat, arah timur, utara, selatan, atas, bawah, wis enggak ada. Di depanmu ada wajah Allah. Gini. Jadi Pak, miturut banyak orang, kalau sudah masuk di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, akal sampean iki ditarik Allah. Sukmo iki ditarik. Tidak hanya menarik nyawa atau roh atau jiwa, tapi sukma ditarik. Kata jenengan wau, raile ngopo? Apa akhirnya jenengan iki mungguh orang umum, jenengan disebut orang gila. Padahal ndak. Itu sampai berapa tahun, Mbak? Modelnya itu sampai 2 tahun lebih, tapi kalau saya gagas-gagas itu sampai sekarang belum sembuh. Lo enak gitu itu. Tapi gini Pak, nantilah sampean tingali mengki proses apa sing kula critakake. Ada dua kemungkinan. Orang yang sudah melakukan, sedang melakukan dzikir sirul asr atau dzikir untuk menuju fana'u dzikri, ada kalanya jiwa dan sukma ini ditarik Allah. Terus akhirnya apa? Ya seperti itu. Itu kalau dalam kitab disebut majdubun. Majdub, perilakunya jadab. Orang umum mastani mengarani, mengatakan kita gila. Akhirnya jangan heran kalau jenengan disebut aliran sesat. Pun biarin. 1. 2, ada kalanya kemungkinan yang ditarik Allah itu hanyalah ruhnya saja, biruhin fakot. Niki nek cara proses saya sebut salik jenengan wau. Salik itu orang perjalanan berzikir meninggalkan ngalam dunia untuk masuk ke alam akhirat. Ini jenengan mesti dihadapkan makom namanya muraqabah. Makom dalam hati sampean iku Allah terasa dekat sudah. Tidak jauh. Tapi belum ketemu. Belum disebut bertemu. Itulah proses penggiringan hati di dalam dzikir khafi atau sirul asrar. Di sini nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan dipapak kita alam namanya alam fana. Alamul fana. Di sini ada 2. Pertama tadi yang kusebut, baik jiwa maupun sukma, baik ruh maupun roihan akal ditarik Gusti Allah ke alam fana. Niki akhirnya jenengan di depan orang umum kita dianggap orang gila. Ya mesti Pak, karena apa yang kita lakukan itu nggak seperti orang lain. Orang lain pada umumnya harus ngeramut atau menjaga keluarga, anak, tetap kita kerja dan sebagainya. Kita saenake dhewe, sesuka hati. Apa Allah memperjalankan ngikuti terus. Inilah yang kusebut golongan khos, namanya khos. Sampai berapa hitungannya? Detikkah, jamkah,
bulankah, tahunkah, semua itu urusan Allah. Kita nggak bisa milih. Bisanya jenengan kali kula niki hanya mengalir, mengikuti apa yang jadi ketetapan Allah. Itu pertama. Kedua, di dalam alam fana ini bisa jadi dimasukkan ke khawasul khawas. Ini yang ditarik Allah hanya jiwa atau ruh. Sukma tidak, akal tidak. Lah, kalau masuk di sini berarti orang itu secara lahir di mata umum biasa-biasa saja. Artinya sesuai dengan umumnya orang melakukan. Berarti bahasa jenengan tidak ngeblank, gitu loh. Tidak ngeblank. Sehingga perilaku kita sesuai dengan apa secara fisik, sesuai dengan apa orang lain lakukan. Cuman orang lain tidak tahu ruhaniyah kita. Yang ruhaniyah kita itu dalam genggaman Allah. Habis itu akhirnya Allah menetapkan alam namanya alam makrifat. Udah. Kalau bahasa Rasulullah ketika Mi'raj sudah sampai ke mustawa. Lalu disinilah nyata terjadi jenengan disebut makrifat Allah secara batin, uga juga makrifat Allah secara lahir. Cocok dengan sifat surat Al-Hadid ayat 3. Allah itu nyoto tidak hanya secara batin, akan tetapi juga secara zahir. Sehingga jenengan memandang apa isi bumi dan langit itu sudah tidak kesebut makhluk. Nah, disinilah Pak, aslinya Syekh Siti Jenar itu lakunya seperti ini. Karena pemahamannya itu digoreng oleh orang-orang yang gak suka terhadap golongan-golongan yang sudah hatinya duduk di makom makrifat dengan harapan biar orang lain itu tidak mengikuti, maka disebutlah ajaran Syekh Siti Jenar ajaran sesat. Padahal Pak, jujur aja saya katakan, bukti di dalam Quran tentang masalah perjalanan ini tertuang di dalam surah Al-Anbiya 87, surah Al-Anbiya 25. Tentang ajaran tauhid ini jelas-jelas disampaikan Rasulullah. Oleh karena pada masa di mana abad orang-orang yang gak suka tentang ini digoreng dengan harapan masyarakat umum biar tidak naik tingkatan derajat di mata Tuhan dari syariat thariqat hakikat biar tidak naik di situ, biar mandek di syariat, minimal maksimal ada di thariqah, ya seperti itu. Ditakut-takuti dengan kalimat zalika dzalalatun, ini ajaran sesat. Tapi coba sampai tanya pada yang ahlinya di dalam yang paham tauhid, bicara apa beliau? Wahum al-haq, inilah ajaran kebenaran. Tapi yang jenengan tanya pada orang-orang yang bukan ahlinya, berarti banyak ilmu, bukan al-ilmah sesuai kanjeng Nabi, ilmu tauhid. Jawabannya bagaimana? Itu tadi yang awal, sesat.
bahkan ada yang berani mengatakan Kanjeng Nabi nggak pernah nyampe seperti ini. Kalau nggak pernah, tolong dibuka dan diresapi surat Al-Anbiya 25:87, tolong diresapi. Sebab di Al-Quran tauhidnya itu hanya 4 tahapan. La ilaha illallah syariat, la ilaha illa huwa thariqah, la ilaha illa anta hakikat, la ilaha illa ana makrifat. Selain ini sudah nggak ada. Cuman ini Pak dalam Al-Quran. Makanya saya berani menyampaikan di tengah umum tentang masalah ini. Saya punya dasar. Urusan umat iki membenci dan tidak mau bukan urusan saya. Andai kata dalam Al-Quran itu tidak ada, ya nggak berani saya. Nggak berani. Saya sudah 26 tahun loh Pak nyampaikan hal ini. 26 tahun berjalan. Keluh kesah yang apa saya terima sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Al-Quran, liyudhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Siaplah kamu dibenci, dicaci, dihina, bahkan dikatakan sesat. Nah kan udah, Quran sudah jawab Pak. Saya belum melakukan, sudah tahu, artinya sudah tahu konsekuensinya ada. Konsekuensinya ada. Sudah dikasih tahu di dalam Al-Quran. Lah, jangankan kamu, son misalnya, Rasulullah Muhammad pun juga dicaci, dimaki, bahkan direncanakan untuk dibunuh Pak. Waktu zaman beliau ada di Mekah, ya dah. Akhirnya diperintahkan Allah hijrah ke Madinah, itu di situ. Oleh Abu Jahal dan kru-krunya itu musyawarah besar-besaran yang mencanangkan bagaimana cara membunuh Rasulullah. Nah, saya hanya dicaci, bahasa lesan, nggak seberapa kalau dibanding resiko Kanjeng Nabi. Nah, dengan dasar inilah Bapak Ibu, akhirnya kami berani untuk menyampaikan lewat versi Quran yang harus kubongkar. Dulur-dulur sing ada ilmu sejati pada saat itu nggak bisa berkutik Pak. Akhirnya diem-dieman. Cara wejangane Romo iku secara rahasia. Sama beliau-beliau yang paham tentang Quran itu, yang bongkar pada zaman itu nggak berani, karena mengacu pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Bahkan Sayyidina Ali pun sampun berkata, dawuh, tatkala ilmu siji ilmu iki tak sampaikan di tengah umum masyarakat mukmin, maka darahku dianggap mereka halal. Berarti apa maksudnya? Dibunuh. Akhirnya beliau itu bagaimana ya mengamankan ilmu ini sehingga tidak terdengar oleh orang-orang yang tidak suka. Barulah diambil coro dakwahnya itu sembunyi. Ampun heran Pak. Terus wejangannya pun beliau lebih berhati-hati memakai bahasa kinayah. Nggak berani Pak dulu itu mengatakan, iki loh Allah iku, ini loh maksudnya galiye Kang. Nggak berani. Bahasa isyarah berupa carilah kau gali kangkung, disitulah kalau sudah ketemu kau akan sudah dikatakan bertemu Tuhanmu. Hanya itu. Dia bingung lah Pak, karena beliau itu berhati-hati Pak, mau disalahkan. Lah sekarang sudah keterbukaan publik, maka beliau-beliau banyak yang berani. Contoh
daerah Jawa Barat nggih, Buya Sakur almarhum waktu dulu menyampaikan, beliau menyampaikan di tengah umum berani karena memang ada orientasinya itu tentang masalah Quran, sumbernya itu ijma qiyas, ngambilnya itu akhirnya berani disampaikan tengah umum. Bapak Ibu, jadi apa maksudnya itu? Itulah Pak proses pensucian jiwa kita dari perkara-perkara yang sudah masuk selain Allah dalam hati kita. Mungkin masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, masih ketinggalan satu lagi Pak Kiai, nambah. Begini Pak Kiai, sehubungan dengan umur, saya kan sudah lampu kuning, hampir merah, yaitu sudah 73 lebih, dimana yang dikhawatirkan itu kalau pikun, karena memang dari kecil saya sering lupa, gampang lupa. Nah di sini mohon petunjuk, menaran, karena ada ganjalan masih satu lagi yang ketemu tadi liko ana tadi. Lah di sini mohon petunjuknya itu, karena apa? Sekarang saya kemarin itu ngimpi begini tadi malam itu. Sejak kemarin bulan Rejab itu ya, itu saya istilahnya itu ya puasa syariat sampai sekarang, dan mudah-mudahan mau dilanjutkan besok itu Ramadanan gitu. Nah, sekarang gini, tadi malam itu jam 2 itu saya ngimpi ada angin gede dengan hujan besar, rumah saya itu runtuh. Lah kok runtuhnya itu guling begitu, kok muncul yang di sebelah saya itu muncul. Nah, muncul rumah. Ya, ada rumah di sebelah ini. Loh, wah ini kok rumah yang gede dulu, yang dari kakek dulu, saya bilang gitu di dalam hati. Loh, kok ini ada di sini? Kok ini yang baru ya? Nah, kapan ya gitu? Lebih baik mana, rumah yang rumpuh dengan yang muncul baru? Belum jadi yang baru ini. Oh, yang baru belum jadi. Lah, terus saya kok ngelilir, loh, tadi saya jam 1 tadi belum bubuk kok, sekarang baru setengah 2 kok, sampai sekarang ya belum bubuk lagi itu. Baru sekarang tadi ingat sekalian lakunya itu. Secara dohir jenengan tasik kerja mboten? Masih kerja? Saat ini? Iya. Enggak. Sudah enggak ada tanggungan anak? Anak sudah ya, semuanya jadi orang. Ya, sudah rumah tangga. Ya. Istri masih ada? Masih. Masih. Berarti hidup berdua sama istri aja di rumah. Ya. Terus secara dohir jenengan setiap dohir makanannya itu hasil dari dikasih anak apa punya aset sendiri? Ya kemarin itu maksudnya celengan gitu loh. Oh iya udah paham saya. Ya, terus yang dipertanyakan sekarang bagaimana caranya untuk lekas di situ? Petunjuk gitu. Supaya bisa cepat liko. Karena apa, sekarang itu kalau pagi-pagi jalan kaki itu kok saya kadang-kadang merasa kok saya hidupnya nyak sekali seperti di surga ya. Jalan kaki dijalankan Allah, napas dilakukan oleh Allah. Terus saya setiap jalan-jalan keterpa angin seger koyok di surga. Toh saya itu makan juga sudah ngunyah dikunyahkan Allah. Iya. Saya kok tidurnya sedikit juga enggak lesu, enggak apa-apa gitu. Tapi ya takut nanti kalau itu kadang-kadang itu bukan kadang-kadang ya apa itu ya sering tumbuh. Oh ya saya itu kok hidup kok kayak di surga. Ya hanya seperti itulah. Sekarang mohon petunjuk. Kalau hati sampean sudah bisa merasakan kehadiran Allah dalam setiap aktivitas itu, udah cukup. Jenengan lakukan itu aja.
kondisi apapun jenengan, keadaan apapun, cukup jenengan melaksanakan apa yang sudah Allah wasiatkan dalam hati panjenengan itu. Urusan kelikoan itu kapan dan kapan pun dipikir. Sebab Gusti Allah sampun janji dalam waktu yang sudah ditentukan pertemuan itu mesti terjadi. Tandanya bagaimana? Gini, la yarawna li anfusihim syai'an. Tanda pertama dikatakan bertemu, entah bertemunya durasinya macam-macam Pak nggih, macam-macam. Dalam hati benak hati sampean itu sudah tidak mengakui kalau berjalan ini jalan kita. Yang kedua, yusahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Dalam hati sampean yakin kalau ini berjalannya Allah. Udah, itulah tanda itu di dalam hati jenengan itu sudah ada atau belum. Kalau ada berarti sudah liko. Sudah. Cuman durasinya itu macam-macam. Si salik ketika wusul itu macam-macam. Tanda yang ketiga yang sederhana, hati iku mboten pusing, Pak. Mboten khawatir, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ono rasa khawatir dengan apapun. Mboten wonten. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itulah yang disebut orang-orang yang hatinya dimasukkan Allah dalam golongan orang yang bertakwa. Ini. Jadi Pak, pun khawatir kalau hati sampean sudah memegang laku semuanya itu Allah, udah itu aja dilakukan. Wis. Nggih. Sampun cukup Bapak Ibu. Nggih. Hadirin jamaah rahimakumullah dimanapun panjenengan berada, apa yang malam hari ini sudah Allah fatwakan dan Allah wejangkan, estu harapan kita hanya satu, Gusti Allah juga ngersakake jenengan kali kula ruhaniyah itu lekas istiqomah dalam pengamalan dan juga menjadi satu ilmu yang manfaat terhadap keluarga dan anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.